casan? Ya, udah baru dicas. Si full. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sekalian, kajian kita kali ini hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ini adalah peristiwa besar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi mukjizat Nabi sangat banyak. Pernah dari jemarinya keluar air, membelah bulan ketika ditantang oleh Bilal. Maka para ulama sepakat yang terbesar adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim yang sampai hari ini masih kita rasakan. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kehebatan tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular, kehebatan tongkat Nabi Musa yang dalam waktu seketika bisa bikin tol laut tanpa tender. Ada tol laut itu kan. Sekarang di mana tongkatnya udah nggak ada lagi. Kehebatan Nabi Daud yang suaranya merdu, yang bisa membuat alat-alat perang dengan tangannya. Sekarang sudah nggak ada, tapi mukjizat Rasulullah sampai hari ini masih ada, Al-Quran. Makanya rugi kalau kita nggak bisa menikmatinya, membacanya. Yang kedua adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, yang buah tangan dari Isra wal Mi'raj pun kita rasakan subuh kali ini dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Hikmah pertama dari perjalanan Isra wal Mi'raj adalah tingginya derajat kehambaan. Manusia ketika menjaga nilai takwanya dia bisa lebih mulia, terhormat tingkatannya bahkan di atas malaikat. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra wal Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut nama Nabi Muhammad adalah abdun, yang berarti hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah mendapatkan derajat yang begitu luhur di sisinya.
Penyebutan kata abdun yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad tidak hanya terdapat dalam surah ini saja, dalam surah lain seperti Al-Baqarah ayat 23, Al-Jin ayat 19 juga demikian. Nah, puncaknya peristiwa itu ketika Rasulullah melintasi 7 lapis langit dari Masjidil Haram di Mekah, cuci dengan air Zam-Zam, dibedah dari Rasulullah Jibril, berangkat ke Al-Aqsa, Palestina, melintasi 7 lapis langit. Setelah itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, setelah ini hanya engkau dan Tuhanmu yang bertemu di tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Engkau terikut serta ya Jibril? Kata Jibril, tidak. Kalau saya ke sana saya akan hangus dan hancur binasa. Makomnya sampai di situ aja. Tetapi ingat Muhammad, Tuhanmu akan memberikan salam takzimnya kepadamu. Nah, Nabi tahu diri, tahu posisi ketika sampai di Sidratil Muntaha. Beliau yang lebih dahulu menyampaikan salim takzimnya kepada Tuhannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, sholawat, kebaikan hanya milik Allah, bukan milik Muhammad. Allah jawab salam Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai nabiku, rahmat Allah, berkah dari Allah. Jadi Rasul dapat 3 penghargaan, 3 penghormatan di Sidratil Muntaha. Assalamu alaika, keselamatan atasmu, selamat. Siapa sih kita nggak ingin selamat hidupnya? Ketika berumah tangga kita ingin selamat rumah tangga kita. Ketika dagang ingin selamat bisnis kita, ya kan? Nah, ketika bekerja ingin selamat pekerjaan kita. Warahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Dengan rahmat Allah lah kita hari ini bisa menegakkan sholat subuh. Kalau bukan rahmat Allah berat itu subuh. Dengan rahmat Allah kita mencintai Rasulullah sampai rela dari Indonesia berangkat ke Mekah, Madinah, ya kan? Sholat di raudhahnya udah nangis saja kita kan, sedih, ada getaran luar biasa. Sementara ada orang yang nggak dapat rahmat Allah, lahir di Mekah, mainnya di Ka'bah, tapi bencinya luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan sampai Allah menggambarkan dalam satu surat khusus, Tabbat siyada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, cuma waktu itu belum lahir ya. Lahirnya di sini, dia belakangan tuh Abu Janda. Itu orang yang lahirnya di Mekah, mainnya di Ka'bah, dan tahu kecilannya Nabi kayak apa. Tapi nggak dapat rahmat, bencinya luar biasa, ya. Nah kita yang jauh, rindunya luar biasa begitu sholat di raudhah. Kalau sekarang sholatnya pakai surat izin masuk, nah, tasreh namanya. Pak Aten yang baru pulang tahu tuh, ngantri dulu habis asar kan masuk, tapi puas kita, nggak sebutan. Habis sholat keluar ke kiri, keluar ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Netes air mata. Ya. Ada orang yang lahir di Mekah, tahu kecilannya Nabi. Nabi itu jangan disamakan dengan kita. Makanya kemarin sempat heboh kan, ketika dalam sebuah perayaan Isra Mi'raj ada seorang ulama mengatakan, ya Muhammad itu kecilannya kayak kecilannya kita. Kalau andai kata dulu zaman Nabi ada jamu, nyolong jamu juga, nggak begitu. Kita begitu, jangan samakan kecilnya kita sama kecilnya Nabi, beda. Dijaga. Orang tersikap auratnya saja, pernah
kerja bakti itu tersibak pahanya, Nabi udah panas dingin. Beda. Tapi dengan rahmat Allah kita mencintai Rasul sehingga yang beliau kerjakan kita kerjakan. Wa barakatuhu berkah. Apa itu berkah? Yazidul khair, bertambahnya kebajikan, itu berkah. Gajinya mungkin UMR atau biasa saja, tapi berkah. Mertua kebagian, saudara kebagian. Ada orang yang kelihatannya gaji gede tapi nggak berkah, bawaannya susah melulu, sifatnya pemaaf. Keluarga datang, oh maaf nggak bisa bantu. Tukang ngamen datang, maaf orangnya nggak ada, pemaaf dia. Ini nggak berkah hartanya. Maka Rasulullah ya tingginya derajat kehambaan. Jadi manusia ketika menjaga nilai kemanusiaannya, dia lebih tinggi di atas malaikat. Sebaliknya, ketika tidak menjaga nilai kemanusiaan, nilai takwanya, kata Quran, ulaika kal an'am. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Kerbau nggak pernah sekolah kepribadian, tapi kerbau kalau disodori anak kerbau nggak mau dikawinin, walaupun itu betina. Kerbau hanya punya birahi kalau disodorin ke bawah betina yang dewasa. Manusia yang katanya beradab, ketika sudah hilang, ya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh ya neraka jahanam banyak diisi oleh kalangan manusia dan jin. Sebabnya apa? Ya, mereka punya mata tidak melihat ayat-ayat Allah, mereka punya telinga ya walahum a'yunul yabsiruna biha walahum adzanul yasma'una biha, mereka punya telinga enggak mendengar ayat Allah, walahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak memahami ayat-ayat Allah. Orang macam ini kata Quran ulaika kal an'am. Ada berita kakak menzinai adik, paman zinai keponakan, guru zinai murid, bahkan na'udzubillah seorang ayah menzinai anak kandungnya, bahkan sampai hamil, sampai lahir. Kan lebih biadab dari binatang. Buaya enggak mengandungi anaknya, bertelur dan enggak mengerami. Nggak kayak ayam, burung kan dikerami tuh 3 minggu. Buaya yang ngerami anaknya alam, netes di pinggir danau, sungai, dia jagain aja. Tapi apa yang terjadi begitu anaknya menetas, menciap-ciap, rahang yang buas yang bisa menghancurkan kepala kerbau menjadi tempat yang sangat aman buat anak-anaknya. Oh, lihat kok film tentang buaya tuh. Dia naik pelan-pelan tuh, diambil anak-anaknya di rahangnya yang keras menjadi tempat yang nyaman buat sang anak, dibawa pelan-pelan ke sungai, kumpul terus begitu sampai habis, dan dia nunggu. Dan sang buaya tidak akan meninggalkan anak-anaknya sampai dia bisa mandiri. Padahal itu buaya nggak pernah ikut pelatihan menjadi orang tua yang baik. Bagaimana ada seorang ayah bisa menentarkan anak-anaknya? Bagaimana orang tua bisa tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya? Ya, buaya binatang buas, instingnya bisa luar biasa. Nah, ya, jadi tingginya derajat kehambaan. Menjaga kemuliaan kita yang pertama adalah dengan menjaga nilai takwa. Yang kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai mendukung misi dakwahnya sepenuh hati, silih berganti meninggal dunia. Ya. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat,
ujian bertubi-tubi Allah lakukan ini agar Nabi benar-benar tangguh dalam berdakwah. Wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah. Kita tahu Abu Thalib itu pemegang kunci Ka'bah. Sudah menjadi tradisi di Mekah, siapapun yang memegang kunci Ka'bah itu privilege-nya luar biasa. Dia dapat penghormatan dan kehormatan. Karenanya selama masih ada Abu Thalib, nggak ada yang berani mengganggu Nabi. Nyentil aja nggak berani, melotot aja sama Nabi nggak berani. Yang diganggu kan sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Dakwah akan menjadi kuat kalau di backup secara politik. Jadi Abu Thalib ini ibaratnya backing politiknya Rasulullah. Penting. Ya. Saya pernah cerita ketika kita berdakwah di masjid menyatakan khamr haram. Tapi kan yang dengar yang di masjid, yang nggak salat di masjid nggak dengar. Tapi ketika dakwah di backup secara politik, buat aturan. Dulu zaman Pak Nur Mahmudi buat aturan, sekarang dilarang di zaman Menteri Perdagangan Gobel tuh kan. Nggak boleh lagi aturan itu, cabut semua perda-perda yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat. Saya ingat waktu saya masih jadi ketua LPM, itu Pak Nur pernah buat perda tentang miras. Apa isi perdanya? 100 meter dari toko-toko resmi, toko yang berizin terutama ya, Alfamidi, Indomaret, Alfamaret dan sejenisnya, ya Superindo, itu dia tidak boleh menjual minuman keras. Kalau 100 meter dekat dia ada dua tempat, yaitu rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Rumah ibadah turunannya apa? Masjid, gereja, topekong, vihara. Itu nggak boleh. Ini ada Indomaret 100 meter ada vihara, nggak boleh jualan dia. Jualan miras. Kalau ketahuan cabut izinnya. Daripada dicabut izin mati, akhirnya miras tutup, dia nggak berani jual. 100 meter dari situ ada majelis taklim, ada ya karena lembaga pendidikan bukan sekolah. Turunannya apa lembaga pendidikan? Sekolah, madrasah, pesantren, lembaga kursus, majelis taklim. Di sini ada Alfa, di situ ada Primagama, nggak boleh jual miras dia 100 meter. Sehingga terbatasi di Depok orang jualan miras nggak banyak. Dibandingkan kita berteriak-teriak di masjid mengharamkan khamr, tapi dengan kebijakan politik ada aturan, itu sedepok jadinya. Nah ini penting. Jadi dakwakan kuat kalau di backup secara politik. Terbukti Nabi menjadi sedih ketika wafat pamanda tercinta, karena Abu Thalib yang memasang dia menjadi backup politik Rasulullah. Yang kedua wafatnya Khadijah. Khadijah ini adalah bangsawan, hartawan, rupawan. Sebelum nikah dengan Nabi dia menikah dengan bangsawan Quraisy yang belum sempat punya anak, meninggalkan warisan juga yang banyak. Dan Khadijahnya juga ada bangsawan, sehingga seluruh kekayaan Khadijah dihabiskan untuk kepentingan dakwah. Ibaratnya Khadijah ini yang membackup Nabi secara ekonomi. Maka dua ini penunjang kekuatan dakwah, backing politik dan backing ekonomi. Ya, kalau nggak ada ini berat dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Makanya lihatlah dulu para wali Songo itu kan orang-orang kaya semua. Mereka datang bukan cari nafkah ini kondisi. Mereka itu para bangsawan, hartawan yang datang ke kita babat alas ke Indonesia. Makanya banyak dari sebagian mereka diambil menantu oleh raja-raja di Jawa kan. Yang backup Rasulullah secara ekonomi Khadijah. Makanya dibekali sebagai bentuk hiburan kepada Rasul, dibawa sampai melihat suasana sorga, neraka, sehingga Nabi lebih semangat dalam dakwah. Karena setelah Isra wal Mi'raj ini perjalanan panjang dan hebat, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah.
Yang ketiga, menyampaikan kebenaran meskipun pahit, ya. Begitu pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialaminya kepada penduduk Mekah. Praktis banyak orang yang tidak percaya dengan kabar yang tidak masuk di akal ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak penolakan. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan nasihat pada salah sahabatnya mulia Abu Dzar. Beliau bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar sekalipun pahit, ya. Hadis Imam Baihaqi, Ibnu Hibban. Nah, jadi luar biasa. Begitu pagi Nabi cerita peristiwa itu, rame itu. Termasuk Abu Jahal perlunya nyamperin Abu Thalib. Ya Abu Thalib, lagi rame itu teman Muhammad lagi ngeprank. Kalau bahasa kita begitu, lagi ngeprank di depan di Masjidil Haram. Ngeprank bagaimana? Dia cerita kalau dia dari Mekah ke Al-Aqsa itu naik kudanya 3 bulan baru nyampe. Dari situ melintasi 7 lapis langit katanya, berjumpa dengan Tuhannya. Saya udah ngetes dia, suruh angkat kaki 2 nggak mau, katanya ntar jatuh. Terbang nggak bisa, ngakunya melintasi 7 lapis langit. Ini kan ngeprank Muhammad. Nah, kata Abu Bakar, kalau yang cerita Rasulullah lebih dari itu saya percaya. Tapi kalau engkau yang bercerita kurang dari itu pun saya anggap itu ngeprank. Abu Bakar melihat siapa pembawa beritanya. Jadi ramai, maka sampaikan memang resikonya orang berikan reaksi. Ya. Maka kebenaran itu ibaratnya air yang jernih, Pak. Tergantung nanti diri kita. Kalau badan kita nggak punya komorbid, nah kira-kira begitu kalau bahasa coronanya. Kalau tubuh kita, badan kita nggak ada komorbid, nggak punya koreng, habis asar mandi dengan air yang jernih, yang dingin, yang sejuk kan enak. Jadi kebenaran itu seperti itu, segar. Tapi kalau kita punya komorbid, badan banyak luka, kakinya koreng, badannya koreng. Begitu mandi air yang sejuk mungkin terasa menyakitkan. Nah, pasti bereaksi. Makanya sampaikan kebenaran meskipun pahit. Apa adanya disampaikan. Kalau tidak, dia termasuk kategori orang yang lemah imannya. Yang keempat, jamaah sekalian, syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat Nabi-Nabi terdahulu. Saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah menjadi imam salat bagi Nabi-Nabi langit 1, kedua, ketiga sampai ke-7. Nabi selalu diminta menjadi imam oleh para seniornya. Nah, ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad, sekaligus menjadi isyarat bahwa syariatnya tidak menghapus syariat-syariat Nabi sebelumnya. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah, khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi sudah jelas ayat ini, nggak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, ya nggak perlu kita percaya, itu pasti ya mengada-ada. Nah, setelah Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi sesudahnya. Yang kelima, jamaah sekalian, keistimewaan Masjid Al-Aqsa bagi umat muslim. Ya, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang berada di Palestina menjadi tempat tujuan Nabi Muhammad sebelum bertolak ke Sidratul Muntaha. Ini betapa mulianya masjid tersebut, ya. Dan bahkan dulu Baitul Maqdis menjadi kiblat pertama umat Islam. Kalau kita jalan-jalan ke Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Ya.
Jadi dulu kalau Nabi sholat itu orang-orang Yahudi melecehkan, ya Muhammad ngaku bawa agama tapi sholatnya masih keikut cara kami menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi mohon kepada Allah supaya diberikan solusi dari pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan Allah mengijabah keinginan Rasulullah, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Sering melihat mukamu menengah ke langit, Nabi memohon, dia meminta. Maka sungguh kami sering melihat mukamu menengah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil, mereka memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat ini turun ba'da zuhur. Mulanya Nabi sholat zuhurnya masih menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nah, itu turun surat ini, maka asarnya Nabi balik arah. Posisi 180 derajat pindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah sekarang. Nah, dulunya di Mai Qiblatain. Kenapa Qiblatan? Kiblat yang arah ke Baitul Maqdis belum dibuang, masih ada. Tapi orang-orang tua kebanyakan akhirnya merasa nyaman yang lama, masih aja pada ngeyel sholat menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya sekarang di masjid itu udah dihabis, dibongkar, kiblatnya hanya satu yang ada ke Mekah, menghadap Mekah saja, menghadap Ka'bah saja. Sampai sekarang sejarah latar belakang turunnya ayat ini Al-Baqarah 44, ya, itu masih ada, makanya disebutlah Masjid Qiblatain, dua masjid di mana Rasul pernah dua kali menghadap kiblat. Kiblat pertama ke Al-Aqsa, setelah itu turun ayat ini, asarnya langsung berubah kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, berapa lama jarak antara Masjidil Haram dan Masjid Aqsa? Bangunan yang pertama kali di dunia ini adalah Ka'bah. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah. Kesungguhnya bangunan yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah Ka'bah. Jadi cikal bakalnya Ka'bah itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Cuma Adam belum sempat membangun, masih repot ngurusin keluarga anaknya yang bermasalah. Nabi Idris, Nabi Nuh, barulah di zaman Nabi Ibrahim, ya, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, dan Allah memberikan fasilitas makom Ibrahim. Makom itu bukan makam kuburan, ya, makom tempat berpijak, di mana Allah menyiapkan batu hidrolik. Sampai sekarang masih ada tapaknya itu. Karena Ka'bah lebih tinggi daripada tingginya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ismail membantu mengumpulkan bebatuan sampai sekarang berbentuk. Jadi bentuk yang sekarang kubus itu sudah rancangan Allah. Ibrahim hanya meneruskan saja. Jadi cikal bakalnya sudah ada. Ya, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardh. Sahabat pernah bertanya, Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah masjid yang pertama kali Allah bangun di muka bumi ini? Qala al-Masjidil Haram. Ya. Kata Nabi, yang pertama itu Masjidil Haram. Qultu summa ayun. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua Masjid Al-Aqsa. Qala Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Itulah Baitul Maqdis. Qala kam bainahuma, berapa jaraknya itu antara Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa, ya. Qala arba'una sanah, kata Nabi, itu jaraknya 40 tahun. Jadi kata Rasul, makanya kalau umat Islam punya rezeki seyogyanya lah dia bisa sholat di 3 masjid. Yang pertama di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali lipat.
Jadi sholat zuhur di Mekah di depan Ka'bah itu 100.000 kali lipat dibandingkan di bumi mentari di masjid kita. Dan Allah menurunkan 120 rahmat. Dalam buku fikih sunnah ada hadis menyatakan Allah menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat diberikan buat mereka yang tawaf. Jadi orang yang tawaf itu 60 rahmat. 40 rahmat diberikan untuk mereka yang sholat di sekitar Ka'bah. Sudah 120 rahmat lagi, 20 rahmat diberikan mereka yang memandang Ka'bah. Di sekitar masjid dia bengong aja lihat itu Ka'bah. Nah bengongnya udah 20 rahmat. Ya. Ini luar biasa. Yang kedua Masjid Nabawi. Makanya paket-paket biru ya. Walaupun kita umrohnya di Mekah, kita mampir juga. Bahkan ada yang Nabawi dulu baru ke Mekah. Di Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat. Ya. Kemudian yang ketiga dia berziarah dan sholat di Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina itu nilainya 500 kali lipat ya. Bagi yang sudah Mekah Madinah tinggal satu lagi tuh ya, kalau ada rezekinya kita ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang agak sulit ya visanya karena dikuasai orang-orang Israel. Ini. Yang keenam jamaah sekalian, Islam adalah agama yang suci. Ketika Nabi diberi pilihan antara minum air susu dan khamar saat Mi'raj, Nabi memilih susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini sebagai syarat Islam agama yang suci. Jadi ada dua pilihan untuk Muhammad. Di surga ada dua minuman, yang kau pilih aja mana yang kau sukai. Yang satu khamar, yang satu susu. Nabi spontan ngambil susu dan diminum. Kata Jibril, ya, engkau diberi hadiah kesucian dengan minum susu. Lah Nabi ngambil susu saja yang mabok banyak. Bagaimana kalau Nabi ngambil khamar coba? Ya kan? Jadi Nabi mengambilnya susu diminum. Sebagai simbol agama yang suci, suci murni. Gimana kalau Rasul salah ngambil waktu itu kan yang diambil khamar? Kayak apa umat ini? Ya. Yang Nabi ngambil susu aja yang pada miring karena banyak kan topi miring banyak. Jadi dalam agama kesucian maka sucikanlah ya. Agama yang bersih. Pola hidup kita coba aja. Makanya kalau kita belajar fikih pertama bab toharoh, kesucian. Nggak jauh dari air bab kita tuh. Wudu, mandi, junub, ya jinabat semuanya. Jadi Islam agama yang sangat menjaga kesucian. Sebelum sholat ya diwajibkan kita wudu, syarat wajib sholat wudu. Tanpa wudu nggak sah sholat kita. Minimal kita sehari 5 kali bersentuhan dengan kesucian, dengan air yang bersih. Nah, ini. Jadi Islam adalah agama yang suci, agama yang bersih. Ya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Makanya kalau ada orang Islam gak bersih, wah berarti dia kurang memahami makna ajaran Islam dengan sebenarnya. Rapih, Nabi itu orang yang sangat rapih, Pak. Bau keringat Nabi itu bau kasturi. Ini wangi. Kenapa? Saking gak pernah putusnya pakai parfum kasturi. Karena memang kesukaan Nabi begitu. Ketika ditanya oleh Umar, ya Rasulullah apa sih yang kau sukai? 3 hal. As-salah, an-nisa, wa tiyab. Jadi pernah Umar nanya, ya nah, karena dia dekat dengan Rasul, apa sih kesukaanmu ya Rasulullah? 3 kata Nabi. Ya kan? As-salah, an-nisa, tiyab. Pertama Nabi senang sholat. Yang kedua senang wanita, artinya dia punya istri, sayang dengan istrinya. Yang ketiga at-tiyab, Nabi senang wewangian. Jadi senang wewangian. Jadi sampai dalam riwayat itu Nabi harum keringatnya itu harum misik, harum kasturi karena tidak putus beliau pakai parfum.
Jadi boleh kita pakai parfum asal tidak berlebihan. Agama yang suci. Bahkan ketika kita mau Jumatan, sunnah pertama ngapain? Mandi, ya kan? Mandi. Yang kedua berpakaian yang rapi, bersih. Yang ketiga memakai wewangian. Coba, ajaran mana yang mendetilkan begini urusan kumpul dengan orang banyak, ya kan? Kita mau sholat Jumat, sholat Id, itu sunnah pertama mandi, bersih, suci. Yang kedua memakai pakaian yang bersih. Kalau ada 3 pakaian yang bagus, cari yang paling bagus. Bukan pakaian baru. Kita memahaminya lebaran pakai pakaian yang baru. Padahal kalau ada 3, ambil yang paling baik. Setelah itu pakai wangi-wangian. Karena kita akan kumpul banyak. Nah, kalau kita baunya apa kan kesian. Sebelah kita selama duduk dengerin khutbah gelisah terus. Tapi kalau kita harum, wangi, orang kan nyaman di sebelah kita. Ini Islam agama yang kesucian. Ini yang ketujuh, pentingnya persoalan sholat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyaratkan sholat 5 waktu secara langsung, tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat lainnya. Ini menunjukkan betapa sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi umat Islam. Kalau perintah lain cukup Jibril yang datang. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa besoknya. Haji, walillahi 'alan nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji sudah tahun itu Rasulullah. Zakat. Tapi perintah tentang puasa Allah mulai kalimat subhanalladzi asra bi abdi. Pakai kata tasbih, kalimat yang mengagumkan, yang menghebatkan. Jadi nggak langsung perintah, dijemput Rasulullah dari Mekah, dibersihkan dadanya dengan air Zam-Zam, bersama Jibril dan Burak, nyebrang ke Palestina, melintasi 7 lapis langit, SK-nya di Sidratil Muntaha. Artinya apa? Urusan sholat, urusan yang penting, urusan yang hebat. Maka hebatkanlah sholat kita agar Allah menghebatkan semua urusan kita. Ya, jangan menggampang-gampangkan urusan sholat. Ini haibah. Makanya Nabi kalau udah menjelang sholat itu udah gak memperdulikan lagi sahabat. Satu hari menjelang zuhur ada orang Badui nanya, ya Rasulullah, manis sa'ah? Duhai Rasul, kapan terjadi kiamat? Nanyanya nggak tepat waktu, menjelang sholat. Nabi cuekin aja, noleh aja enggak. Dia tahu diri, diem aja Badui ini. Akhirnya begitu azan masuk, ya qomat, sholat. Habis sholat Nabi baru balik badan. Tadi siapa yang nanya menjelang sholat? Saya Rasulullah. Apa pertanyaan? Manis sa'ah, kapan terjadi kiamat? Terus kalau kiamat datang besok, apa persiapan kamu? Enggak ada ya Rasul kecuali kecintaanku yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, setiap orang ke surga bersama orang-orang yang dicintainya. Nah rupanya peristiwa ini, framing ini dilihat oleh Umar. Sehingga Umar nanya, ya Rasulullah, kenapa sih engkau kalau udah mau sholat cuek sama kami? Ya, kami nggak dianggap kalau udah mau sholat tuh. Kayak tadi peristiwa ya Badui nanya, dicuekin sama Nabi. Kata Nabi, ya Umar, apakah pernah engkau berhadapan dengan orang besar di dunia ini? Pernah ya Rasul. Dulu waktu saya sedang urusan dagang ke Persia, diterima oleh Raja Persia di sana. Bagaimana suasana hatimu bertemu dengan Raja, pemimpin besar di dunia ini? Waduh, seneng, galau, macam-macam. Ketika saya nunggu di Balai Rungsari, kemudian ajudan raja bilang, Anda tunggu di sini, Raja akan menunggu Anda sebentar lagi. Bagaimana suasana hatimu, kata Nabi? Waduh, nggak karu-karuan ya Rasulullah. Ya seneng, ya nervous, ya macam-macam. Kata Nabi, ya Umar, engkau baru bertemu dengan Raja Persia, udah begitu suasana hatimu. Ketahuilah menjelang sholat saya bertemu dengan Tuhannya para raja. Bagaimana saya bisa peduli kepada kalian? Maka penting, saking pentingnya sholat, nggak ada dalil yang boleh meninggalkan sholat. Rukhsah buat ninggalin sholat nggak ada.
Ramadan, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian jadi musafir, sakit, boleh enggak puasa? Dalilnya ada Quran tuh. Diganti di hari lain. Ya kan? Haji bagi yang mampu man istata'a. Tapi kalau dalil sholat, boleh nggak ninggalin sholat? Nggak ada. Yang ada diringkas, yang 4 jadi 2, qashar. Kalau udah berangkat jadi musafir, atau digabung zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur jamak takdim, atau dimundurin zuhur asar di waktu asar jamak takhir. Sampai dalam kondisi perang ada namanya sholatul khauf. Dalam keadaan perang genting di mana nyawa taruhannya, sholat nggak boleh ditinggal. Tetap dikerjakan orang yang perang pasukan sholat khauf. Caranya buat 2 saf, takbir bareng-bareng. Nanti begitu ruku i'tidal, rakaat pertama, saf kedua jaga. Udah sujud, duduk, diri lagi, baru yang kedua nyusul. Dikomando yang paling ujung, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diri lagi. Baru dia diam, ikut imam baca rakaat yang kedua, Fatihah surat, begitu terus. Setelah surat yang pertama ikut imam, yang kedua jaga. Setelah dia berdiri, baru yang kedua menyusul sendiri. Saling menjaga. Artinya apa? Dalam keadaan genting yang nyawa taruhannya, sholat nggak boleh ditinggal. Nah, segenting apa sih situasi kita sampai kita nggak mau sholat? Dan sepenting apa sih pekerjaan kita sampai kita nggak mau sholat? Makanya konsep komplek kita udah benar tuh, ya kan? Pilih RT, RW yang rajin sholat, ya kan? Jadi gampang kalau mau tantang antar subuh Pak RT ada nih tantangan, ya kan? Tapi kalau RT-nya nggak hobi sholat repot itu kan? Tanda tangan susah, belum pulang, ya kan? Begitu datang habis subuh belum bangun RT-nya, kan susah minta tanda tangan. Kalau RT RW yang rajin sholat gampang nandain tanda tangan Pak RW, antar biasanya Isya ada di masjid, oh Isya belum pulang, subuh nih ada, gampang. Ya. Pilih anggota dewan yang menjaga sholatnya, wali kota, gubernur, presiden yang menjaga sholatnya. Kalau Allah saja dijaga kewajibannya, apalagi amanah. Ya cari mantu yang menjaga sholat. Ya. Sampai menjelang wafatnya kata Rasul, usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Saking pentingnya urusan sholat sampai Nabi meminta supaya kita menjaga sholatnya. Dan yang terakhir, memantapkan Nabi Muhammad. Ya, sebelum Mi'raj, Rasul hanya mendengar info tentang surga, neraka, hal-hal gaib. Melalui wahyu, itu namanya ilmu yakin. Mengimaninya menurut melihat langsung, tapi belum melihat langsung. Ya, ada ilmu yakin, ada nurul yakin, ada hakul yakin dalam akidah kita kan. Ilmu yakin ilmunya. Kita lagi kaji misalnya tentang haji. Ustadz membahas fikih haji. Itu ilmu yakin, ilmu tentang haji. Kita lihat siaran langsung sholat dari Masjidil Haram. Wukuf, itu namanya nurul yakin. Tapi kalau hakul yakin, Bapak udah di depan Ka'bah, persis kita bersama rombongan pertama Mutawif di depan Hajar Aswad, di depan rukun Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, maka itu udah hakul yakin. Jelas ya. Maka Rasul dimantapkan melihat suasana sorga, suasana neraka, hakul yakin sorga itu ada. Jangan kita ragu, itu maknanya. Nah inilah jamaah sekalian 8 hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga buah tangan daripada peristiwa ini, itu menjaga sholat kita. Seperti juga waktu haji wada, ada 140.000 umat Islam yang haji wada. Lalu sahabat kebingungan, ya Rasulullah, ini baru engkau masih ada, Nabi masih hidup, yang haji di zaman Nabi itu 140.000 umat Islam.
Tentu ini akan bertambah terus, bertambah akan menjadi jutaan, mungkin ratusan juta, miliaran umatmu sampai akhir zaman. Bagaimana cara engkau mengenali umatmu nanti yang miliaran itu? Kata Nabi sambil tersenyum menjawab kegundahan sahabat, kalau di sebuah padang rumput hanya ada dua kelompok kuda, kuda hitam dan kuda putih, apakah susah bagiku mencari dan menemukan kuda putih di tengah-tengah kelompok kuda hitam? Maka begitulah cara Nabi menandai umatnya, fi wujuhihim min asari sujud. Mari jaga sholat kita supaya Rasul mudah menandai kita sebagai umatnya. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.